Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini ada pertanyaan. Kalau ada yang tabrakan lalu kakinya retak atau patah. Lalu kalau ke dokter operasi mahal, biaya 20 juta lebih. Terus dibawa ke sangkal apa ini? Sangkal putung. Ini orang atau apa? Biasanya pakai mantra-mantra. Strep ritual. Gimana hukumnya? Kita sudah jelaskan tadi sebab yang dibolehkan ketika syar'i dan nyata. Kalau tukang urut ini atau apapun namanya hanya menggunakan keahlian urut, pengalaman, disertai dengan terapi, obat-obatan misalnya, dedaunan yang ditumbuk, kemudian dia bungkus, kebagian yang patah, dan terbukti beberapa orang sembuh dengan itu. Kita bawa ke sana, ini syar'i, tidak ada pelanggaran di dalamnya. Iya. Yang kedua, dia nyata, sebab sudah ada pembuktian, maka yang seperti ini tidak mengapa. Tapi kalau dia menggunakan mantra-mantra atau ritual, maka ini tidak syar'i, walaupun terlihat nyata. Ingat, nyata harus bergandengan dengan syar'i. Orang korupsi, nyata dapat uang. Melacur, nyata dapat uang. Jadi preman di pasar, nyata dapat uang. Tapi apakah hal itu hal yang dihalalkan karena nyatanya? Tidak bisa, harus syar'i. Kalau sudah menggunakan mantra, lain halnya kalau dia hanya menggunakan bacaan. Dan bacaan itu ayat-ayat Quran. Dia pahami bisa memberi efek. Maka ini wallahu a'lam tidak sama dengan hukum dukun dan semacam itu. Baik. Pertanyaan kedua, kredit motor. Misalnya harga cash ini 14 juta. Kalau kredit 2 tahun jadi 16 juta. Hukumnya gimana? Hukumnya asalnya boleh saja. Sebab dia masuk dalam bentuk pinjaman yang ditangguhkan. Hanya kalau masuk dalam bentuk pinjaman yang ditangguhkan, dia sebenarnya kan meminjam 16 juta. Iya. Dan harus dia cicil pembayarannya. Ini boleh. Tetapi kalau kita masuk dalam bentuk pinjaman, maka dia terkena hukum-hukum pinjaman. Di antaranya kullu dainin jarra naf'an fahuwa ribah. Semua pinjaman
yang melahirkan tambahan manfaat, maka itu riba. Sehingga kalau misalnya dalam kredit ini ada aturan tambahan, kalau terlambat sebulan nambah 50.000, maka sistem ini haram. Terus gimana Ustaz kalau sudah terlanjur? Ada yang seperti itu. Tapi sudah terlanjur kredit. Masa saya kembalikan, saya perlu motor ini? Lanjutkan saja. Dan upayakan jangan sampai tertunda. Jangan sampai tertunggak sehingga harus melewati sistem yang haram itu. Jika seseorang mempunyai hutang yang banyak, bagaimana caranya bertawakal? Apakah dengan bekerja keras untuk mendapatkan uang? Hutang yang banyak. Ini ingat, jalur tawakal apa? Menginginkan maslahah dan terhindar dari bahaya. Ini masuk dalam mana ini? Bisa dua-duanya. Kita ingin maslahah, selamat dari pinjaman. Itu maslahah bagi kita. Maslahah bagi orang yang meminjamkan kepada kita, yang telah berbuat baik kepada kita, dan kita balas, kembalikan. Dan juga apa? Masuk dalam menghindarkan diri dari doror. Membayar pinjaman ini perkara yang merupakan kebaikan. Orang telah membantu kita. Masa kita sekedar mengembalikan saja tidak mampu? Suatu hari 2 sahabat bertengkar di masjid. Yang satu menuntut utangnya. Yang satunya malas melunasi utangnya. Maka Nabi SAW marah keluar dan memerintah keras yang berutang supaya kerja melunasi utang. Ini jelas sekali menunjukkan sebab jamaah pinjaman saat kita meninggal, seberapa hebat pun amalan kita, maka kita akan tergantung oleh pinjaman itu. Dan kita akan bebankan pada ahli waris kita. Ini keburukan sebagai kepala rumah tangga. Harus segera lunasi. Caranya, tawakal adalah penjamin. Siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah cukupi. Yakin. Sebab Allah yang menjamin. Siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah cukupi. Caranya, pasrahkan kepada Allah. Serahkan kepada yang maha kaya, yang maha memiliki segalanya. Agar supaya pinjaman kita bisa selesai. Yang disertai dengan menempuh usaha yang halal, syar'i, dan nyata. Kumpul. Dengan niat untuk melunasi pinjaman. Pasrahkan kepada Allah. Tempuh usaha itu. Selama kita berusaha jamaah, kita telah beribadah kepada Allah. Sebab usaha ini adalah tawakal. Dan tawakal itu adalah ibadah. Al-ikhwah rahimakumullah. Kumpul-kumpul sampai akhirnya kita bisa mengembalikan pinjaman itu. Bagaimana jika seseorang masih kalah dengan syahwatnya? Meski terus mengumpulkan cahaya, meski usaha mencari lezatnya cahaya dan kengirian api masih terus merokok, terus nonton aurat, berbohong dalam kerja dan lain-lainnya. Dosa adalah perkara yang tak seorang pun hamba akan terlepas darinya. Kullu bani Adam khata. Semua anak cucu Adam pasti bersalah. Hanya ingat lanjutannya. Wa khairul khata'in. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Taubat adalah amalan yang sangat Allah cintai.
yang akan mengangkat hamba untuk menjadi lebih baik setelah bersalah. Taubat adalah ibadah yang mampu mendatangkan kebahagiaan Allah yang sangat hebat. Wallahu asyaddu faraha bi taubati abdih. Kemudian Nabi menyebutkan kisah. Allah betul-betul lebih berbahagia terhadap taubat hambanya. Allah lebih berbahagia terhadap taubat hambanya. Mengalahkan kebahagiaan seseorang bersama dengan tunggangannya. Di atas tunggangannya lengkap bekal-bekalnya, makan minumannya. Berjalan di tengah padang pasir. Kemudian tunggangan ini lengkap dengan barang bawaannya lenyap. Dia cari ke sana kemari. Habis tenaga. Lapar sudah. Dia tidak dapat. Mau lanjut tidak bisa. Mau kembali mustahil. Dia tinggal duduk di sebuah pohon menunggu kematian. Setelah itu, tiba-tiba tunggangan itu ada di hadapannya. Saking bahagianya, segera dia melompat dan memegang kekan tunggangannya. Kemudian mengatakan, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku, saya adalah Tuhanmu." Kebahagiaannya menutup akalnya. Ini kebahagiaan apa ini? Kebahagiaan yang sampai menutup akalnya. Kebahagiaan yang sangat luar biasa. Tetapi Allah lebih berbahagia akan kembalinya hamba-hambanya meminta pengampunan kepadanya. Ingatlah ini untuk memberi kekuatan kita dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesali dosa itu. Bertobat kepada Allah. Kalau terjatuh, wujudkan tobat lagi. Terjatuh, wujudkan tobat lagi. Terjatuh, wujudkan tobat lagi. Selama kita mau bertobat, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti maha memberi ampunan. Tetapi jamaah, ada tobat yang namanya tobatun nasuhah. Tobat yang sangat sempurna. Yang akan mengantar hamba untuk terjatuh dan tidak akan kembali. Hanya tetap akan diperhadapkan dengan keterjatuhan yang lain. Supaya apa? Lahir tobat yang lebih hebat dari sebelumnya. Yang dengannya melahirkan kemuliaan yang lebih hebat. Kalau tidak, akan diperhadapkan dengan cobaan yang lain. Berupa musibah, berupa bencana. Yang harus dilewati untuk naik tingkat dalam perjalanannya kembali kepada Tuhannya. Kita harus melewati hal-hal itu. Kemudian perbanyak tauhid. Mengumpul cahaya, mengumpul nilai-nilai kehidupan dari Quran yang terhebat adalah memperbanyak tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu pamungkas untuk menuntaskan semua perkara ini. Sebab tidak ada yang lebih lezat darinya. Maksiat susah ditinggalkan ketika seseorang sudah merasakan lezatnya. Dan hanya akan mampu kita tinggalkan ketika kita melihat bahaya besar yang mengalahkan kelezatan itu. Atau kita mampu memiliki kelezatan yang lebih lezat daripada maksiat itu. Nikmat yang lebih lezat adalah nikmat berada di atas tauhid. Ini sangat hebat, sangat luar biasa. Karena itu pelajari tauhid. Iya. Di antara uraian tauhid besok, insyaallah taala, Masjid Kampus. Hal yuhasabun ashabul fitrah wa hal ashabul fitrah yadkhuluna ala sabina al. Apakah mereka dihisab ashabul fitrah, fatrah? Ini orang-orang yang berada dalam zaman fatrah. Apakah mereka akan dihisab? Disesuaikan dengan keadaannya. Yang sampai hujjah kenabian, hujjah kebenaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kepadanya, tidak. Yang tidak sampai hujjah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil. Mereka akan disamakan dengan orang-orang gila, anak-anak kecil, anak-anak orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang meninggal ketika masih kecil.
Iya. Di hari kemudian akan diberikan ujian tersendiri untuk mereka. Siapa yang lolos, mereka selamat. Siapa yang tidak lolos, mereka akan masuk ke dalam bencana. Iya. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Apakah bisa masuk ke dalam 70.000? Ini gimana ya caranya? Allahu a'lam. Bagaimana bila seseorang dahulu ketika jahil, dia pernah di suatu waktu mengharap untuk diruqyah, akan tetapi hal itu belum terlaksana. Apakah orang tersebut sudah terhitung dalam golongan orang yang masuk surga tanpa hisab? Bisa, ini ya seperti ini tidak masalah. Dia mengharap, dia menginginkan, kemudian tidak jadi. Ini tidak ada masalah bagi dia. Anggaplah jadi. Dia pernah mengharap untuk diruqyah. Pernah, berulang-ulang bahkan. Tapi setelah dapat pembahasan ini, dia perbaiki diri. Tidak mau lagi mengulangi. Bisa masuk dalam 70.000. Bisa masuk dalam 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang menjadi ukuran adalah keadaan akhir hamba. Jelas ya? Saya. Sudah ya, ikhwah? Cukup ini. Bagaimana jika kita melakukan ruqyah dengan seseorang yang kemasukan jin? Terus jin itu tak keluar-keluar. Apa boleh ruqyah dengan azan? Boleh saja dengan azan. Iya. Terus kalau jinnya tidak keluar-keluar, diruqyah saja. Yang bisa mengeluarkan itu bukan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang memberi hasil perdagangan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berupaya, berusaha, dan kita mengharapkan pahala melalui usaha. Semakin berat, kita harapkan pahala semakin besar. Jelas ini? Dan perlu metode dalam meruqyah. Pertama, keikhlasan dalam meruqyah. Kemudian orang yang diruqyah pun hendaknya dituntun berada di atas keikhlasan. Sehingga bacaan kita dan orang yang dibacakan pun ini saling menguat. Kontak untuk mengusir yang di dalam. Kemudian jangan sampai kita terjebak oleh tipuan-tipuan jin dalam meruqyah. Yang seperti ini, kalau setiap diruqyah dia merontak, sepertinya tidak keluar-keluar. Hanya begitu didiamkan, dia tenang kembali, sadar kembali. Hanya ketika diruqyah pasti akan ada pengaruh. Lama-lama kelamaan diruqyah berontak lagi. Tetapi ketika didiamkan, dia kembali sadar lagi. Yang seperti ini jangan sibukkan diri dalam meruqyah. Sesekali saja. Dan serahkan sendiri kepada orang itu. Untuk meruqyah dirinya. Dan di antara perkara yang perlu dipahami betul oleh orang yang terlibat dalam membantu saudaranya dalam meruqyah, arahkan jangan tergantung kepada kita. Tuntun dia, ruqyah dia supaya dia sadar. Supaya dia memahami bahwa bacaan dia untuk meruqyah dirinya lebih berpahala, lebih baik, lebih menjamin, bahkan lebih kuat dari bacaan orang yang meruqyah. Logikanya, kalau orang yang meruqyah dari luar kemudian masuk. Kalau dia sendiri yang meruqyah langsung dari dalam. Mana yang lebih hebat? Lebih hebat dari dalam. Hanya kadang orang melemahkan dirinya. Akhirnya syaitan selemah apapun juga pasti akan bisa menguasai dia. Jangan melemah. Syaitan itu lemah. Tapi kalau kita memperlemah diri, akan lemah pula.
Baik. Semua anak cucu Adam bersalah. Kullu bani Adam khata'. Apakah Nabi juga pernah salah? Pernah. Apakah Rasul juga pernah berdosa? Iya. Dosa kecil, kesalahan, dosa kecil, iya. Dan dosa apapun yang bisa mempengaruhi kerasulan, yang bisa mempengaruhi risalah, penyampaian agama, mustahil ada pada Nabi dan Rasul. Tapi dosa yang lain memungkinkan. Lihat teguran-teguran Allah, abasa wa tawalla. Nabi bersalah ketika itu? Iya. Nabi bersalah ketika itu. Sahabat Nabi bermuka masam kepada sahabat Ibnu Ummi Maktum. Kenapa Nabi tidak suka disambut dengan berdiri oleh sahabatnya ketika beliau datang? Dan ketika jenazah Yahudi lewat, Nabi malah berdiri. Ini berbeda. Nabi tidak senang disambut dengan berdiri. Nabi dalam keadaan hidup menerima sambutan yang merupakan pujian dalam bentuk berdiri. Menerima pembesaran, pemuliaan dalam bentuk berdiri. Ini metode masyarakat jahiliyah dari kalangan negara adik kuasa, dua negara Romawi dan Persia ketika itu. Nabi tidak ingin menyerupai mereka. Mereka yang membesarkan pembesarnya dengan cara berdiri. Karena itu Nabi tidak senang. Hal ini sangat berhubungan dengan ketauhidan dan menjaga tauhid sahabat. Nabi ingin menjaga kesempurnaan tauhidnya. Tidak ingin dipuji secara lewat batas. Dan Nabi ingin menjaga tauhidnya sahabat. Jangan sampai melakukan pujian dan mendudukkan seseorang lewat pada batasnya. Jelas ini? Tetapi ketika berdiri itu terhindar dari sebab-sebab itu, maka tidak mengapa. Seperti Nabi berdiri. Lagi pula di sini Nabi dalam keadaan berdiri, hanya berdiam agar supaya jenazah itu lewat. Bukan berdiri khusus untuk dia. Dari berduduk kemudian berdiri. Wallahu a'lam. Di daerah kita azan asar umumnya pada pukul kurang lebih jam 3 sore. Akan tetapi di suatu daerah azan asar tersebut pukul 4.30. Hal itu disebabkan bukan tempat geografis, akan tetapi daerah tersebut lingkungan petani yang protes karena pulang mereka terlalu awal, pukul 3 sore. Pada akhirnya sang muadzin melakukan azan pada pukul 4.30. Yang saya tanyakan bagaimana hukum akan kejadian itu. Oh sama daerahnya ya. Hanya diundur menjadi 4.30 sebab menunggu petaninya. Ini muadzinnya tidak becus ini. Muadzin tidak ada hubungannya dengan petani itu. Petani yang mau sholat, dia tidak perlu. Kalau terlalu jauh, kan biasanya memang repot. Terlalu jauh, dia bisa sholat di sawahnya. Dia sholat dengan pakaian kerjanya, dengan penuh lumpur itu. Tidak mengapa. Yang penting, lumpur bukan najis. Dia sholat di tempat itu ketika menyusahkan dia. Tiba waktu asar, dia sholat di situ. Setelah itu sholat, dia lanjutkan pekerjaannya. Keistimewaan umat Islam, setiap tempat di muka bumi telah dijadikan masjid untuk mereka. Bisa sholat. Beda dengan umat-umat sebelumnya, harus sholat di tempat ibadah yang sudah
dipersiapkan untuk mereka. Jadi azannya tetap harus pukul 3. Iya, sesuai dengan waktu di tempat itu. Mengakhirkan karena alasan ini tidak benar. Nabi pernah mengakhirkan azan subuh, azan zuhur. Diakhirkan dengan alasan sangat panas waktu itu. Diakhirkan untuk memberi keluasan kepada orang-orang untuk datang. Bisa dengan sebab itu. Atau waktu Isya Nabi akhirkan sampai menjelang tengah malam. Nabi akhirkan. Untuk apa? Untuk memberi ilmu bahwa waktu yang terbaik bagi sholat Isya justru semakin akhir. Semua sholat 5 waktu, awal waktu adalah waktu yang terbaik kecuali sholat Isya. Semakin diakhirkan itu yang lebih afdal. Iya. Hanya untuk yang memiliki masjid yang banyak jamaah, ya harus lihat pertimbangan jamaah. Al-ikhwah rahimakumullah. Saya hendak bertanya perihal batas kemampuan jin dan syaitan, di mana dikatakan bahwa jin hanya mampu diperbolehkan untuk mempengaruhi manusia lewat bisikan dan tidak dapat melukai manusia. Namun ada ilmu-ilmu yang menggunakan bantuan jin seperti santet. Bila jin, syaitan tidak dapat melukai manusia dan hanya mampu membisikkan kepada manusia, dari mana sumber kekuatan ilmu santet itu berasal? Pertanyaannya dijawab dengan pertanyaan. Siapa yang mengatakan syaitan hanya mampu membisikkan? Syaitan bisa memukul, bisa membunuh, ikut berperang bersama dengan orang-orang kafir. Syaitan bisa melakukan hal itu. Mengangkat, memindahkan. Iya. Syaitan bisa melakukan hal-hal itu. Ifrit termasuk syaitan? Termasuk jin? Lihat kehebatan Ifrit ketika itu. Iya. Di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi Sulaiman musyawarah. Siapa yang bisa memindahkan singgasananya Bilqis? Ratu Balqis. Ifrit mengatakan, iya, sebelum kamu beranjak dari tempat dudukmu, saya sudah akan hadirkan. Oh, jauh sekali tempat itu. Iya. Dari negeri Syam, kemudian Balqis, Yaman. Jauh sekali. Tapi dia mampu, sebelum kamu berdiri, saya sudah kembali. Maka berkata orang yang diberi ilmu tentang kitab, saya akan datangkan sebelum matamu berkedip. Tiba-tiba sudah datang. Ini ilmu dibeli kitab ini. Ini lebih hebat lagi ilmunya. Mengalahkan ilmunya jin. Ada yang menyebutkannya karena ini berhubungan dengan kemampuan malaikat juga. Tapi yang jelas syahidnya adalah Ifrit sang jin ini mampu melakukan hal itu. Kerajaan Nabi Sulaiman, siapa yang membangunnya? Jin-jin yang diperintah oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman diberi kekuatan oleh Allah bisa mengatur jin. Mereka harus tunduk. Kalau tidak, mereka sudah dipersiapkan siksaan yang sangat mengerikan. Sampai Ifrit saja tunduk kepada Nabi Sulaiman. Yang di zamannya Nabi, Ifrit pernah ingin mengganggu Nabi, ingin lewat di hadapan Nabi, maka Nabi langsung mencekiknya. Sampai Nabi maju mundur dalam sholat. Hanya sahabat tidak lihat siapa itu. Tapi Nabi lihat. Nabi maju mundur. Sahabat sholat, Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa maju mundur tadi? Tadi ada Ifrit yang ingin memutus sholat saya. Seandainya bukan karena kekuasaan yang Allah telah beri kepada saudara saya Nabi Sulaiman, maka saya akan jadikan dia mainan anak-anak Madinah. Saya mau ikat dia di tiang. Saya akan ikat dia di tiang supaya menjadi permainan anak-anak Madinah. Hanya kekuasaan dalam menguasai jin dikhususkan untuk Nabi Sulaiman. Jadi kekuatan itu ada. Hanya kekuatan itu lemah.
di hadapan orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi kekuatan tauhid. Seluruh makar syaitan itu lemah di hadapan keikhlasan. Syaitan, pimpinan syaitan iblis la'anatullah alaih, itu mengakui sendiri di hadapan Allah, qala fa bi izzati, dia berkata, demi keperkasaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, betul-betul saya akan celakakan mereka seluruhnya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang diberi keikhlasan. Yang ini saya tidak bisa. Kalau diberi keikhlasan. Terakhir, apa faidah lain dari perkataan Ukasyah? Engkau termasuk bahagian mereka. Dan pernyataan Ukasyah telah mendahuluimu. Pertama, hal itu menunjukkan keutamaan sahabat Ukasyah. Kemudian, kalau kita lihat sejarah Ukasyah yang sudah dijamin ini, ternyata hidupnya harus dengan penuh mujahadah. Mempertahankan agama, membina agama, memperhebat ilmu, iman, amalannya. Ini memberi ilmu kepada kita. Orang-orang yang dijamin menjadi orang-orang terbaik, memang dalam kehidupan keseharian mereka adalah orang-orang yang penuh semangat dalam menuntut ilmu, beriman, beramal. Orang-orang yang paling sempurna dalam bermujahadah. Sehingga jamaah, Nabi menutup hal itu, di antara sebabnya, orang itu tidak bisa mendapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh Ukasyah. Khawatir dia akan menjadi orang-orang yang bersandar dengan keutamaan itu, sehingga tidak bisa lebih maju dan lebih meningkat. Hal yang lain, Nabi mengatakan sabaqaka biha Ukasyah, bukan hanya berhubungan dengan orang ini. Sebab kalau dibuka pintu, maka semuanya akan meminta. Semuanya akan meminta. Dan Nabi harus menutup pintu ini dengan cara mengatakan Ukasyah telah mendahului kamu. Padahal maksud utamanya adalah melarang, tidak usah lagi meminta. Dari sini terdapat ilmu bahwa boleh menggunakan kalimat-kalimat yang nampaknya mempunyai makna yang mengarah kepada hal yang lain, tetapi kita urufkan, kita arahkan kepada hal yang lain. Dan ini bukan dusta. Paham ya? Ini bukan dusta. Kalau kita pernah minta diruqyah tapi belum diruqyah, apakah masuk ya? Apakah pelaku dosa besar bisa masuk surga tanpa hisab? Bisa masuk surga tanpa hisab. Untuk pelaku dosa besar, jangan pikirkan dulu yang itu. Pikirkan dulu bisa selamat dari neraka. Bisa selamat tidak dari neraka. Sebab dosa besar sangat mengerikan jemaah. Yang dipikirkan adalah bisa selamat dulu dari neraka. Bisa selamat dari tanggungan dosa besar itu. Pembahasan 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini adalah pembahasan mereka-mereka yang sempurna keimanannya. Yang ditandai dengan kesempurnaan tauhid. Yang disifati dengan sifat utama. Dengan kesempurnaan tawakal. Al-ikhwah rahimakumullah. Semoga ini terakhir. Apakah benar Ratu Balqis itu namanya adalah Ratu Saba? Iya, yang disebutkan dalam kitab tafsir. Iya, Ratu Balqis itu Ratu Saba. Iya, yang ada di negeri Yaman. Mereka penyembah matahari. Mereka penyembah matahari. Dan di Yaman sekarang itu Ma'badus Syams, tiang-tiang penyembahan matahari itu masih ada di daerah Ma'rib.
di daerah Ma'rib, daerah padang pasir di sana. Baik, sekian wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta